Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Ya, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan, dengan haus dan lapar akan kebenaran-Mu, dengan penuh kerinduan akan Engkau, kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami mau terima sabda firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Dan biarlah kami menangkap pesan-Mu atas hidup kami. Dan kami bisa kerjakan kebenaran-Mu atas setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita akan sama-sama buka Alkitab kita dari Yohanes 8 ayat yang ke-30 sampai 36. Saya akan bacakan. Kebenaran yang memerdekakan, judul berikutnya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Jemaat dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menyatakan dengan jelas kepada kita bahwa ketika kita tinggal di dalam firman-Nya, dan kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Merdeka dari apa? Waktu itu orang-orang Yahudi banyak juga yang percaya dari apa yang disampaikan Tuhan Yesus, lalu mereka bertanya, "Kami bukan hamba siapapun, kami bukan budak siapapun. Kenapa engkau mengatakan kami akan merdeka? Bukankah kami orang merdeka? Sudah merdeka bahkan sebelum aku mendengar perkataanmu Tuhan Yesus." Ya, dia mau nyatakan seperti itu kurang lebih. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan ketika kamu masih dalam dosa, kamu tuh hamba dosa. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ada beberapa catatan penting. Sesungguhnya Tuhan memerdekakan kita dari apa? Yang pertama, Tuhan mau memerdekakan kita dari kuasa dosa dan maut. Jadi artinya kita mau dibebaskan dari belenggu dosa. Kita dimerdekakan, kita disucikan, kita diselamatkan. Nah, dari maut, dari kematian kekal, dari neraka, sehingga kita boleh hidup yang kekal di surga. Itu yang pertama. Nanti sudah bisa baca juga dalam Roma 8 ayat 2 ya. Tadi mengatakan bahwa kita ini orang-orang yang dimerdekakan dari segala ikatan dosa. Yang kedua, kita dimerdekakan dari kuasa gelap dan kutuk. Mungkin ada di antara saudara yang merasa, kok aku ini memang punya masa lalu berhubungan dengan dunia-dunia okultisme. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau engkau sungguh percaya kepadanya, dan engkau akan terima kebenaran, tinggal dalam kebenaran, maka engkau akan dimerdekakan dari itu. Karena kuasa kebenaran, yaitu kuasa Yesus Kristus, sanggup membebaskan engkau dari segala kuasa gelap, dari segala kuasa okultisme, bahkan dari segala kutuk. Ya, kita nggak ngerti apa yang terjadi dengan masa lalu kita dulu. Ya, mungkin dari nenek moyang kita, mungkin dari simbah kita, atau siapapun itu. Kita bisa dibebaskan, saudaraku, ketika engkau mengetahui kebenaran. Yang ketiga, terbebas dari belenggu masa lalu. Ya, ada orang-orang yang merasa hidupnya terbelenggu, terikat dengan masa lalu. Saudaraku, sadarlah, engkau tidak tinggal di masa lalu. Oh, masa laluku buruk, masa laluku itu jahat sekali. Aku orang gak baik, aku orang yang jahat sekali, aku orang yang buruk. Saya mau beritahu saudara, Tuhan tidak berurusan lagi dengan masa lalu. Tuhan sudah bereskan itu. Saudaraku, jangan hidup di masa lalu. Itu tidak mempengaruhi apa-apa lagi. Itu tidak penting. Lebih baik, pernah saya sampaikan ya, lebih baik mantan penjahat daripada mantan orang baik. Artinya masa lalu boleh jahat, saudaraku. Tetapi ketika sudah kena kebenaran, tinggal dalam kebenaran, engkau sudah nggak di sana lagi. Itu dari belakang. Jangan lagi nengok ke belakang. Jangan lagi memandang ke belakang terus. Lihatlah ke depan. Yesus berikan hari depan penuh pengharapan. Jangan mau dibodohi iblis. Dia maunya engkau terus di masa lalu, di mana engkau dalam dosa, dan engkau bisa dikuasainya, dan engkau bisa akhirnya dicelakainya. Itulah maunya iblis. Ya, mari sadari bahwa Tuhan memerdekakan engkau dari masa lalumu. Ya, datang kepadanya dan Tuhan akan bebaskan engkau. Yang keempat, jadi bebas dari pahit hati, kecewa, luka hati, dendam. Kalau engkau masih punya itu,
Ya saudaraku, datang sama Tuhan minta, Tuhan aku nggak mau lagi dendam, aku memang pernah dikecewakan, aku tapi nggak mau lagi tinggal dalam kekecewaan, Engkau sudah mau merdekakan aku orang merdeka, aku nggak mau dikuasai oleh itu, aku nggak mau kepahitan lagi. Kekecewaan, pahit hati, luka hati, dendam, itu membuat kita tidak bisa move on. Membuat kita ini sebetulnya sudah diselamatkan dalam Kristus Yesus, tetapi kenapa masih juga merasa bahwa aku nggak layak? Saudara, artinya engkau nggak percaya bahwa Yesus ketika menyelamatkan itu membebaskan engkau dari semuanya itu. Percayalah kepadanya, amin. Dan yang kelima adalah ketakutan dan kekhawatiran. Engkau dimerdekakan dari rasa takut dan khawatir. Engkau nggak perlu khawatir kalau engkau percaya kepada Tuhan. Tuhan melindungi, Tuhan memelihara engkau. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk kita tinggal dalam ketakutan dan kekhawatiran. Ya, firman-Nya berkata bahwa aku datang supaya mereka punya hidup dan punya hidup dalam kelimpahan. Jangan khawatir lagi. Asal engkau percaya, asal engkau mengandalkan Tuhan dan mendengarkan Tuhan dan mengikuti petunjuknya, maka hidupmu akan selamat, maka hidupmu akan dipelihara, maka engkau tidak akan berkekurangan. Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti menolong, bahkan caranya seringkali tidak masuk akal. Tetapi percayalah, itu yang terbaik yang Tuhan bisa buat untuk kita semua. Rancangannya indah dan baik untuk kita. Amin. Ya, jadi kita merdeka dari semuanya itu, saudaraku dikasih Tuhan. Artinya jangan mau lagi dibodohin. Ya, kita juga dimerdekakan dari cara berpikir yang lama, dari konsep-konsep hidup yang lama. Ya, Tuhan mau bebaskan semuanya itu. Mari miliki pikiran yang baru dalam Kristus, yang diperbaharui dalam Kristus Yesus. Ya, metanoia. Ya, jadi diperbaharui pikiran kita. Jangan tinggal dalam kehidupan dosa lagi. Amin. Ayo, cuma dikasih Tuhan. Mulai sekarang, pandang masa depan. Saudaraku sudah dimerdekakan. Engkau merdeka, jangan mau dibodohin. Orang merdeka kok khawatir, takut. Oh, kita ingat yang buruk-buruk yang lalu. Tinggalkan semuanya. Tuhan membebaskan kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk renungan pagi ini. Kami dimerdekakan. Kami mau percaya itu Tuhan. Wah, ketika Engkau Yesus memerdekakan kami benar-benar merdeka. Merdeka dari segala apa yang iblis buat di masa lalu. Sehingga kami punya masa depan. Terima kasih Tuhan. Kami nggak mau Tuhan dan tidak mau mengizinkan segala ikatan, segala belenggu, segala dosa masa lalu dan segala yang buruk di masa lalu itu mempengaruhi kami. Kami sekarang hidup baru. Kami sekarang merdeka di dalam Engkau. Terima kasih. Kami bersyukur menyerahkan hidup kami hari ini dalam penyertaan-Mu Tuhan. Aman dan selamat, jauh corona, jauh bahaya, jauh dari sakit penyakit, dan damai sejahtera serta berkat Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.